Shalom teman-teman, saya kelar dari Juara Kelas Kids di DHS Church Bitung. Kali ini saya akan menceritakan bahan Saadatu anak tanggal 4 November 2023 berjudul Dusta Mahkamah Agama. Teman-teman, kebangkitan Tuhan Yesus tidak bisa ditahan oleh siapapun juga, sekalipun sudah dijaga Tuhan Yesus tetap bangkit. Para penjaga kubur Tuhan Yesus sampai ketakutan dan seperti orang mati ketika melihat malaikat yang duduk di pintu kubur. Kubur Tuhan Yesus. Setelah itu mereka pergi ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi kepada para imam kepala. Bagaimana reaksi para imam itu? Seharusnya para imam kepala menyadari bahwa perkataan Tuhan Yesus itu benar, bahwa setelah kematiannya pada hari yang ketiga Tuhan Yesus bangkit. Tetapi mereka tetap tidak mau percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias. Mereka malah merencanakan sesuatu yang jahat. Apa itu? Para imam kepala berunding dengan para tua-tua untuk membuat sebuah berita bohong. Mereka memberikan uang yang banyak kepada para penjaga pintu kubur Tuhan Yesus supaya mereka tidak bersaksi tentang apa yang mereka lihat di sana. Mereka diperintahkan untuk mengatakan bahwa jenazah Tuhan Yesus dicuri oleh murid-murid Tuhan Yesus ketika mereka sedang tidur. Para imam dan tua-tua itu berjanji dan akan melindungi mereka apabila Pilatus menyalahkan para penjaga yang tidak bekerja dengan baik supaya mereka tidak dihukum. Teman-teman, para serdadu penjaga pintu kubur Tuhan Yesus itu setuju dengan para imam kepala dan menerima uang itu. Mereka mengatakan seperti yang dikatakan oleh para imam itu. Akibatnya cerita bohong itu tersebar di antara orang Yahudi. Bahkan sampai sekarang masih ada yang percaya bahwa Tuhan Yesus itu tidak bangkit, tetapi dicuri oleh murid-muridnya. Dari peristiwa ini kita bisa melihat bahwa ada orang-orang yang menganggap uang lebih penting daripada berkata jujur. Uang memang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan untuk membeli apapun yang kita inginkan. Tetapi Tuhan Yesus ingin kita menjadi orang-orang yang berkata benar dan berbuat benar. Tuhan Yesus ingin kamu dan saya yang sudah percaya dipimpin oleh Roh kebenaran, seperti firman dalam Yohanes 16 ayat 13a. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Setiap orang yang percaya memiliki Roh Kudus yang akan menolong kita untuk mengambil keputusan yang benar. Roh Kudus juga akan memberi keberanian
untuk kita berbuat benar. Kalau kita berbuat benar, artinya kita adalah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, dan Ia akan memberkati sehingga apa yang kita butuhkan di dunia ini terpenuhi. Teman-teman, percayalah bahwa Tuhan Yesus itu benar-benar telah bangkit pada hari yang ketiga setelah kematiannya. Tidak ada seorang pun murid yang mengambil jenazah Tuhan Yesus, apalagi dengan penjagaan para serdadu yang bersenjata lengkap. Bahkan Rasul Paulus berkata dalam 1 Korintus 15 ayat 17, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Kalau Tuhan Yesus tidak bangkit, maka kita akan dihukum karena dosa-dosa kita sendiri. Teman-teman, kamu dan saya patut bersyukur karena Tuhan Yesus telah rela menderita dan menyerahkan nyawanya untuk menebus kita dan menghapus dosa dunia. Dan Tuhan Yesus tidak hanya mati, tetapi telah bangkit kembali dan membuktikan bahwa kuasanya sungguh luar biasa. Tetapi meskipun Tuhan Yesus rela menghapus dosa dunia, hanya orang yang percaya kepada Tuhan Yesus saja yang memperoleh keselamatan. Oleh sebab itu, marilah kita lebih antusias lagi untuk memberitakan Injil supaya semakin banyak lagi orang yang menerima keselamatan. Nah, sekarang ke bagian pertanyaan. 1. Apa kebohongan para imam, kepala, dan tua-tua Yahudi? Jawabannya, mereka membuat sebuah berita bohong, yaitu jenazah Tuhan Yesus dicuri oleh murid-murid Tuhan Yesus ketika mereka sedang tidur. 2. Apa yang dimaksudkan dengan kita orang percaya dipimpin oleh roh kebenaran? Jawabannya, artinya setiap orang yang percaya memiliki Roh Kudus yang akan menolong kita untuk mengambil keputusan yang benar. Roh Kudus juga akan memberi keberanian untuk kita berbuat benar. B. Apa kata firman dalam Yohanes 16 ayat 13a? Jawabannya, tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. 3. Apa rema dari renungan hari ini? Jawabannya, Tuhan Yesus tidak hanya mati, tetapi telah bangkit kembali dan membuktikan bahwa kuasanya sungguh luar biasa. Tetapi meskipun Tuhan Yesus telah menghapus dosa dunia, hanya orang yang percaya kepada Tuhan Yesus saja yang memperoleh keselamatan. Demikian teman-teman, Tuhan Yesus memberkati. Dah.